Apple adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1976 dan dikenal sebagai salah satu brand paling bernilai serta berpengaruh di dunia. Tapi tahukah kalian, Apple didirikan oleh seorang yang tidak lulus kuliah, bahkan dia juga seorang anak yang pernah dibuang sama orang tuanya. Penasarankah kalian? Baiklah, mari kita bahas dan mari kita mulai. Stephen Paul Jobs, atau dikenal dengan nama Steve Jobs. Ia lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Sebelum ia membuka matanya di dunia ini, ia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan siapa sangka ia menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Steve Jobs diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs, bukan pasangan kaya, bukan ilmuwan juga, tapi hanya orang biasa dengan harapan yang besar. Setelah lulus dari SMA Homestead, Steve Jobs melanjutkan pendidikannya di Rich College, Portland, Oregon, sebuah kampus swasta dengan biaya kuliah yang sangat mahal. Kedua orang tuanya yang bukan berasal dari keluarga kaya raya, rela mengorbankan tabungan demi mendukung pendidikan anak mereka. Namun, tak lama setelah masuk kuliah, Steve Jobs malah mulai merasakan bahwa dia tidak mendapatkan apa yang benar-benar dia cari. Steve Jobs hanya kuliah selama 1 semester sebelum dia drop out dari kampus. Walaupun sudah resmi keluar, ia tetap hadir di kelas yang menurutnya menarik dan memberi inspirasi. Salah satunya adalah kelas kaligrafi yang kelak sangat mempengaruhi filosofi desain di komputer Macintosh dengan menghadirkan tipografi yang indah dan rapi di era komputer yang waktu itu masih kaku dan teknis banget. Bahkan dalam banyak wawancaranya, ia sering berkata bahwa keluar dari Reed College adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya, karena saat itu ia mulai belajar dengan caranya sendiri, bebas, fleksibel, dan berdasarkan hasrat sejatinya. Pada awal 1974, Steve Jobs bekerja di Atari, perusahaan game terkenal saat itu. Di Atari, ternyata banyak karyawan yang mengeluh karena Steve menginginkan sebuah game yang di luar kemampuan para karyawan lain. Steve ingin bikin game yang berwarna, tapi kata teknisi, kita tidak mampu membuat yang berwarna, kita cuma bisa buat game yang hitam putih. Hitam putih juga berwarna? Steve pun ngomel dong. Ya pokoknya kita harus bikin game yang berwarna, hitam putih aja udah berwarna. Siapa bilang? Masa kita nggak ada yang bisa buat? Akhirnya teknisi senior Atari memberi tantangan pada Steve Jobs. Jika bisa membuat game itu dalam waktu 4 hari, maka dia akan memberi bonus. Dan Steve pun bergegas pulang dan mengajak Steve Wozniak, yaitu temannya waktu SMA yang sekarang bekerja di HP, untuk membantu membuatnya. Tak lama setelah itu, gamenya pun selesai dalam waktu 4 hari dan diberi nama dengan Breakout. Kalian mungkin sering memainkan game ini waktu masih kecil kan? Atau sampai sekarang? Melihat gamenya ini, karyawan lain pun langsung terheran-heran melihatnya. Steve pun langsung dikasih bonus sama bosnya sebesar $5.000 dan dibagikan ke Wozniak. Bekerja di Atari bukanlah tujuan akhir bagi Steve. Setelah mengumpulkan cukup uang dari gajinya, Steve Jobs memutuskan untuk melakukan perjalanan ke India bersama teman lamanya yaitu Daniel. Tujuan mereka bukan untuk sekedar berwisata, melainkan mencari makna hidup yang lebih dalam. Ia mengikuti ajaran Buddhisme Zen, hidup sederhana, dan mencoba memahami konsep kehidupan yang lebih luas dari sekedar materi dan logika. Setelah menempuh perjalanan spiritual, Steve Jobs pulang ke Amerika dengan semangat baru. What are you gonna do when you get back to the valley? Steve kembali menjalin hubungan dengan sahabat lamanya dari SMA Homestead, seorang jenius teknis bernama Steve Wozniak. Wozniak yang saat itu bekerja di Hewlett Packard atau HP. Di garasi rumah orang tua Jobs, Wozniak menunjukkan prototipe komputer rakitannya yang sederhana namun luar biasa canggih. Steve dengan naluri bisnis dan visi yang tajam langsung melihat potensi besar dari alat tersebut. Era komputer saat itu masih berukuran besar dan hanya perusahaan saja yang bisa menggunakannya. Tapi Steve Wozniak membangun desain dengan komputer pribadi yang revolusioner. Komputer yang lebih kecil, lebih murah, dan bisa digunakan oleh orang biasa, bukan hanya perusahaan besar atau lembaga penelitian.
Pada awalnya Wozniak menawarkan kepada HP agar bisa memproduksi dan memasarkan komputer tersebut karena HP adalah perusahaan besar dan mapan di bidang elektronik dan komputer. Namun HP menolaknya karena menurut HP produk komputer rumahan tidak sesuai dengan fokus bisnis mereka saat itu yang lebih condong ke komputer besar dan perangkat elektronik profesional. Penolakan ini sebenarnya cukup mengecewakan bagi Wozniak, tapi dia tidak menyerah. Sampai akhirnya Steve Jobs melihat potensi besar dari desain ini. Jobs memiliki visi bisnis dan kemampuan untuk melihat peluang pasar yang mungkin diabaikan oleh perusahaan besar seperti HP. Ia meyakini bahwa komputer pribadi bisa menjadi produk revolusioner yang merubah cara orang menggunakan teknologi sehari-hari. Tahun 1976, Steve Wozniak berhasil merakit komputer pribadi. Steve Jobs langsung menyarankan agar mereka menjualnya sebagai produk. Awalnya, Woz pun menolak. Tapi dengan keahlian dari kata-kata Jobs, akhirnya Woz mengikuti Jobs. Dan Jobs menamai komputer tersebut dengan nama Apple. Alasannya, buah Apple melambangkan kecerdasan. Apple One. Apple One adalah komputer pertama yang dibuat oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs pada tahun 1976. Yang menarik, proses pembuatannya berlangsung di garasi rumah keluarga Jobs. Untuk modal memulai, mereka butuh uang kan? Nah, Jobs pun menjual minibus Volkswagen miliknya, sementara Wozniak menjual kalkulator yang bisa diprogram miliknya. Dengan dana terbatas, mereka mulai membeli komponen elektronik, merakit papan sirkuit, dan menyusun komputer Apple One secara manual. Apple One sendiri sebenarnya merupakan papan sirkuit saja tanpa casing, keyboard, atau monitor lengkap. Apple One juga sudah cukup revolusioner untuk saat itu karena menghadirkan komputer pribadi yang relatif terjangkau. Setelah kesuksesan Apple One, mereka memulai mengembangkan produk berikutnya yaitu Apple II. Apple II dirancang dengan model yang lebih lengkap dan siap pakai. Berbeda dengan Apple One, Apple II dilengkapi dengan keyboard built-in, casing plastik yang ramping dan estetik, warna grafis yang jauh lebih baik, dan kemampuan yang lebih canggih untuk menjalankan software dan game. Setelah Apple One dan Apple II mulai terbentuk, tantangan besar bagi Steve Jobs bukan cuma soal teknis, tapi juga bagaimana mengembangkan bisnis secara nyata. Ia pun mencari modal untuk produk massal, membuka saluran distribusi agar produk bisa sampai ke tangan konsumen, dan tentu saja mendapatkan publisitas agar orang-orang tahu dan tertarik untuk membeli komputer Apple. Banyak investor menolak penawaran dari Jobs karena ide komputer rumahan masih dianggap tidak akan maju waktu itu. What the hell is the matter with people? Sampai akhirnya, Mike Markkula, mantan eksekutif Intel, datang ke garasi pembuatan Apple. I'm Mike Markkula. Steve Jobs. Awalnya Mike juga ragu karena Apple masih dibuat di garasi, bukan di pabrik yang profesional. Tapi untungnya, dengan keahlian kata-kata dari Jobs, Line with 10% interest to be paid back in full once we meet net revenue positive. Okay. Mike akhirnya setuju untuk berinvestasi. Ia tidak hanya menyuntikkan uang, tapi juga memberikan pengalaman bisnis dan jaringan yang sangat berharga. Pada tahun 1977, tepat saat Apple II selesai dikembangkan, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Mike Markkula secara resmi mendirikan Apple Computer Inc. sebagai perusahaan yang legal dan terorganisir. Apple II pun kemudian resmi diluncurkan ke publik dan sukses besar. Pendirian perusahaan ini menandai awal dari pertumbuhan Apple menjadi salah satu raksasa teknologi dunia. Karena pertumbuhan dan peminatan pasar yang besar, Apple memutuskan untuk melakukan initial public offering, yaitu penawaran saham perdana ke publik pada tahun 1980. Tak butuh waktu lama, tepatnya pada tahun 1983, Apple sudah masuk ke dalam daftar Fortune 500, yang merupakan daftar 500 perusahaan terbesar dan terbaik di Amerika Serikat berdasarkan pendapatan. Setelah kesuksesan besar dengan Apple II, Steve Jobs merasa Apple butuh sosok eksekutif berpengalaman untuk naik ke level perusahaan besar yang lebih terstruktur. Jobs dan investor Apple termasuk Mike Markkula mulai mencari kandidat CEO. Steve Jobs mengincar John Sculley, seorang CEO muda yang saat itu sukses besar dalam perang minuman soda. President of Pepsi-Cola. Awalnya John Sculley tidak tertarik pindah ke industri teknologi. Ia merasa nyaman
dan tidak melihat alasan kuat untuk meninggalkan posisinya. Namun, Steve Jobs tidak menyerah. Steve Jobs akhirnya mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. He said, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or come with me and change the world?" Kalimat inilah yang mengguncang Sculley. Pada tahun 1983, John Sculley resmi menjadi CEO Apple dengan harapan bahwa ia bisa memimpin bisnis dan Steve Jobs bisa fokus pada inovasi produknya seperti Macintosh. Steve Jobs memimpin tim untuk menciptakan komputer revolusioner bernama Macintosh. Ia menuntut desain terbaik, kemasan indah, dan pengalaman pengguna yang luar biasa. Awalnya Steve Jobs membayangkan harga Macintosh sekitar 1995 sampai 2000 US dollar agar bisa dijangkau banyak orang. Tapi ternyata John Sculley dan para eksekutif lain justru menaikkan harga menjadi 2.495 US dollar tanpa memberitahu Jobs terlebih dahulu. Bahkan Jobs baru tahu soal kenaikan harga ini setelah peluncuran Macintosh. Akhirnya penjualan anjlok tajam. Lalu Jobs menyalahkan tim marketing dan manajemen karena Macintosh tidak didukung dengan benar. Ia juga marah besar karena tidak diberitahu soal harga yang dinaikkan. Dan bersamaan itu, Microsoft meluncurkan sistem operasi Windows pertamanya pada tahun 1985. Dan tampilannya sangat mirip dengan Macintosh, mulai dari icon, jendela, hingga mouse-driven interface. Dari situ Jobs mulai dikhianati oleh Bill Gates karena Microsoft sebelumnya membuat software untuk Macintosh dan Jobs sempat mendemokan Mac kepada Bill Gates. Tapi kenapa Bill Gates kemudian meniru antarmuka grafis dan mengembangkan Windows? Jobs semakin marah lalu menelpon Bill Gates. You stole my software. Di sisi Sculley dan Dewan Direksi, mereka mulai melihat Steve Jobs sebagai liabilitas, emosional tidak stabil, dan merusak tim dengan gaya kepemimpinannya yang keras. Never, ever make another dollar that I don't first take 90 cents! Dalam rapat dewan, Steve Jobs berusaha menggulingkan John Sculley. Namun, John Sculley mengetahuinya lebih dahulu dan berbicara kepada Dewan Direksi. Dan akhirnya, Dewan Direksi memilih mendukung John Sculley. Those in favor of John Sculley? Jobs dicopot dari seluruh wewenang operasional, termasuk proyek Macintosh yang ia lahirkan sendiri. Tak lama kemudian, Jobs mengundurkan diri dari Apple pada tahun 1985. Awalnya, Jobs sempat hancur, tapi setelah didepak dari perusahaan yang ia dirikan, Steve Jobs tidak menyerah. Ia tetap percaya bahwa teknologi bisa mengubah dunia. Dan pada akhirnya, tahun 1986, Jobs membeli divisi komputer grafis milik Lucasfilm seharga 10 juta US dollar, dan ia menamainya sebagai Pixar. Awalnya Pixar adalah perusahaan perangkat lunak grafis, tapi mereka kesulitan untuk menjual produknya, hingga akhirnya beralih ke pembuatan film animasi digital. Film pertamanya adalah Toy Story 1995, menjadi film animasi 3D pertama di dunia yang sukses besar. Setelah itu, Disney membeli Pixar seharga 7,4 miliar pada tahun 2006. Setelah kepergian Jobs, Apple mencoba melanjutkan hidup, tapi justru mengalami kekacauan manajemen dan krisis identitas. Awalnya, John Sculley fokus ke pasar bisnis, tapi gagal berinovasi. Di sini, Apple mulai mengalami kerugian besar. Lalu diganti oleh Gil Amelio pada tahun 1996 sampai 1997. Perusahaan nyaris bangkrut di akhir 1996. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan komputer baru bernama NextInch. Sistem operasi NeXTSTEP sangat canggih dan modern untuk zamannya. NeXTSTEP adalah fondasi utama dari macOS, iOS, hingga watchOS yang kita pakai sekarang. Tahun 1996, Apple benar-benar putus asa. Mereka membutuhkan sistem operasi baru. Maka dari itu, Apple membeli Next seharga 429 juta US dollar. Dan sebagai hasilnya, Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997. Secara teknis, bukan Jobs yang kembali ke Apple, tapi Apple yang dibeli oleh Jobs lewat Next.
Setelah kembali, Steve Jobs memfokuskan pada desain, kesederhanaan, dan inovasi, dan membuat kesepakatan damai dengan Microsoft. Akhirnya pun Bill Gates berinvestasi sebesar 150 juta ke Apple. Dan akhirnya, Apple merilis iMac pada tahun 1998. Is iMac? Dari situlah Jobs memulai perjalanan pembuatan produk legendaris seperti iPod, iTunes, iPhone, iPad, MacBook, dan mengubah Apple menjadi perusahaan teknologi paling bernilai di dunia. Sukses membangun Apple. And we are calling it iPhone. Today, Tapi dia lupa dengan kesehatan dirinya sendiri. Dan pada Oktober 2003, Steve Jobs didiagnosis menderita kanker pankreas, yaitu jenis tumor langka yang berkembang lambat. Bukannya langsung menjalani operasi, Jobs memilih pengobatan alternatif terlebih dahulu, termasuk diet ketat dan terapi herbal. Keputusan ini sempat menuai kontroversi karena operasi ditunda selama 9 bulan lamanya. Seiring memburuknya kondisi kesehatan Steve Jobs, ia perlahan-lahan mulai mundur dari peran utamanya. Ia mengambil cuti medis pada 2009. Dan akhirnya, pada 24 Agustus 2011, Steve Jobs resmi mengundurkan diri dari CEO Apple. Ia digantikan oleh Tim Cook, yaitu tangan kanannya yang telah lama memimpin operasional perusahaan. Dalam surat pengunduran dirinya, Jobs menulis, "Saya selalu berkata bahwa jika suatu hari saya tidak mampu memenuhi tugas saya sebagai CEO Apple, saya akan menjadi orang pertama yang memberitahu kalian. Sayangnya, hari itu telah tiba." Hanya beberapa minggu setelah mundur dari Apple, Steve Jobs meninggal dunia pada 5 Oktober 2011. Ia meninggal di usia 56 tahun. Penyebab kematiannya adalah komplikasi akibat kanker pankreas yang telah menyebar ke organ lain. Dunia berduka. Kabar wafatnya Jobs mengguncang dunia teknologi dan bisnis. Tokoh besar seperti Barack Obama, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg menyampaikan bela sungkawa. Banyak yang menyebut Jobs sebagai Edison zaman modern. Barack Obama mengatakan Steve adalah salah satu inovator terbesar Amerika. Ia cukup berani untuk berpikir berbeda, cukup berani untuk percaya bahwa dia bisa mengubah dunia, dan cukup berbakat untuk melakukannya. Meskipun tubuhnya telah tiada, warisan Steve Jobs terus hidup melalui produk-produknya, filosofi desainnya, dan budaya inovasi yang ia tanamkan di Apple. Ia membuktikan bahwa kreativitas, kegigihan, dan keberanian untuk melawan arus bisa menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Stay hungry, stay foolish. Dan itulah cerita kesuksesan anak yang dibuang sampai menjadi miliarder dan penemu yang mengubah dunia digital. Apa pendapatmu tentang Steve Jobs? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan see you next time. What was that?